Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good student, kembali lagi dalam pembahasan soal TP Sosum UTBK mata pelajaran ekonomi paket ketiga. Bersama saya Bang Zelvi di Bang Zelvi Channel. Sebelum pembahasan lebih lanjut, jangan lupa ya di komen, di like, dan di subscribe. Oke, let's check it out. Soal nomor 1. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup berkembang. Sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan, perkembangannya bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah adanya seorang ahli yang membuat buku berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Siapakah tokoh yang dimaksud? Nah, ini pilih optionnya adalah merupakan tokoh ekonomi dari berbagai macam mazhab. Jadi ada mazhab klasik, ada Adam Smith dan David Ricardo, ada Alfred Marshall, Irving Fisher dari mazhab neoklasik, azab lagi ya salah. Kemudian John Maynard Keynes dari mazhab Keynesian. Ini udah lebih modern. Nah, berbicara tentang The Wealth of Nations, ini adalah pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith. Kenapa Adam Smith? Adam Smith ini disebut sebagai bapak ekonomi dunia. Dia terkenal dengan istilahnya laissez-faire. Dalam hal ini dia lebih cenderung ke ekonomi kapitalis, di mana dalam perekonomian dia memisahkan antara ekonomi dengan kekuasaan. Jadi kalau ekonomi itu, jadi negara itu tidak boleh mengurusi masalah perekonomian. Jadi ekonomi biarkan diserahkan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan antara permintaan dan penawaran. Nah, ini saya tuliskan beberapa tokoh tentang karya-karyanya. Ini bisa kalian baca ya. Nanti kalian baca di saya kirimkan juga nanti PPT-nya atau PDF-nya untuk pembahasannya untuk kamu pelajari. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Dalam melakukan kegiatan ekonomi baik secara individu, suatu masyarakat atau masyarakat secara keseluruhan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif dalam melakukannya, di mana mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik. Nah, konsep ini merupakan, ini sudah jelas ya, adalah merupakan konsep biaya peluang. Kata kuncinya adalah di sini ada alternatif, kemudian pemilihan terbaik. Nah, apa sih biaya peluang atau opportunity cost? Adalah biaya yang dikorbankan atau alternatif yang tidak dipilih karena telah memilih satu alternatif pilihan yang terbaik. Jadi bukan cuma uang nilai biaya peluang itu ya, bisa juga yang dikorbankan itu waktu atau kesenangan. Lanjut ke soal nomor 3. Mesin, peralatan, bangunan, dan tanah merupakan sebagaimana yang kita ketahui bahwa persamaan akuntansi itu terdiri dari aset atau aktiva sama dengan utang atau kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas. Nah, aktiva itu terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva berwujud, aktiva tidak berwujud, dan juga surat-surat berharga. Nah, kalau aktiva tetap itu aktiva yang nilainya bertahan dalam jangka panjang atau bisa lebih dari 1 tahun. Jadi jumlahnya tidak bertambah atau berkurang, tapi sini yang berkurang apa? Yang berkurang adalah nilai ekonomisnya. Kalau aktiva lancar, aset yang jumlahnya selalu berubah-ubah dalam 1 tahun. Misalnya kas, piutang, pembayaran di muka, dan perlengkapan. Nah, jadi yang termasuk aktiva tetap bagaimana? Yang gak bisa berubah jumlahnya, yaitu mesin, peralatan, bangunan, dan tanah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B ya. Oke guys, yang B. Nomor 4. Kemampuan uang untuk ditukarkan dengan uang asing. Nah, ini adalah internal value, kemampuan untuk membeli jumlah barang dan jasa.
Kalau external value, kemampuan uang untuk ditukarkan. Jadi jawabannya yang B. Kemampuan uang untuk ditukarkan dengan mata uang asing adalah external value. Kalau intrinsic value apa? Nilai intrinsik, itu nilai yang terdapat dalam uang, mulai dari nilai nominal sampai bahan bakunya. Lanjut ke soal nomor 5. Cuaca yang begitu panas berkepanjangan membuat petani cabai rugi besar. Hal ini karena cabai yang mereka tanam cepat kering dan akhirnya membusuk. Analisis mengenai keadaan petani termasuk dalam kajian apa? Nah, ingat, ini di sini adalah menggambarkan suatu kondisi di mana petani cabai mengalami kerugian. Apakah bisa masuk ke teori ekonomi? Teori ekonomi apa sih? Nah, kita lihat dulu. Teori ekonomi analisa hubungan ekonomi yang berusaha menjelaskan dan mencari pengertian hubungan sebab akibat cara kerja sistem ekonomi. Nah, ini ketika pengertiannya nggak ada, berarti bukan. Ekonomi terapan, analisis ekonomi teori yang merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman yang tepat untuk menangani masalah tertentu. Nah, di sini kita lihat, di sini ada penanganannya nggak ada. Berarti yang B juga bukan. Kemudian yang C, ekonomi deskriptif, ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Nah, sebenarnya kenapa petani cabai merugi? Ya, petani cabai merugi kenapa? Karena dia gagal panen. Kenapa gagal panen? Cabainya busuk. Kenapa? Karena tanahnya cepat kering. Gitu loh kan? Karena cuacanya begitu panas. Jadi jawabannya adalah ekonomi deskriptif. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Diketahui pemasukan beras sebanyak 2097 ton per hari dapat memenuhi 60%. Berarti 60% itu sama dengan 2097 ton. Nah, kalau 100% itu berapa? Cara ngitung gimana? Cara ngitungnya adalah 100 dibagi dengan 60 dikalikan 2097 sama dengan 3495 ton. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini yang termasuk kategori pernyataan normatif. Pernyataan normatif adalah pernyataan yang tidak memberikan penekanan baik atau buruknya suatu keadaan, tetapi hanya menunjukkan teorinya aja. Jadi dia tidak memberikan penekanan baik buruknya. Kira-kira jawabannya apa nih? Jawabannya adalah yang tepat, yang E ya. Kalau produksi beras menurun, harganya naik. Nah, ini teori, ini memang teori gitu. Kalau misalkan produksi barang turun, otomatis ya kan, penjual mengurangi barangnya. Nah, barangnya turun karena permintaannya banyak, berarti kan menyebabkan harga barang kita akan naik. Harganya naik nih. Akibatnya apa? Harga naik, permintaan turun. Ya benar sih. Jadi jawabannya yang E. Ini merupakan hukum ekonomi dan hukum penawaran. Nomor 8. Kebijakan pemerintah. Nah, ini kita lihat kebijakan pemerintah itu ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ini udah jelas ada kata-kata pajaknya, pengeluarannya. Berarti jawabannya adalah kebijakan fiskal. Kalau moneter itu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar, ya. Diskonto itu merupakan bagian dari kebijakan moneter. Kalau tax amnesty adalah pengampunan pajak. Ini bagian dari kebijakan fiskal. Lanjut ke soal nomor 9. Di negara yang menganut sistem kurs tetap, kondisi apakah? Bank sentral akan melakukan intervensi. Nah, biasanya
kalau yang mengasih sistem kurs tetap itu kan berarti berapapun keadaannya kursnya tetap dipatok sekian. Nah berarti kalau dia akan melakukan intervensi kalau apa nih, kalau misalnya nilai mata uang domestiknya semakin melemah, baru dia melakukan intervensi. Nah ini yang dilakukan pada zaman Orde Baru. Orde Baru itu dulu nilai kurs dipatok tuh, maksudnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Karena apa? Karena pemerintah sering melakukan intervensi dengan melakukan indikasinya, ibaratnya dia mengeluarkan devisa untuk membeli mata uang asing gitu ya, sehingga nilai rupiah jadi stabil. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Yang termasuk pajak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang tidak dapat dialihkan atau tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Nah, pajak impor ini bisa dialihkan ke pihak ketiga. PPN juga sama, bisa. Pajak ekspor bisa dialihkan. Pajak penjualan juga sama, bisa. Jadi jawabannya adalah pajak penghasilan yang C atau income tax ya. Nomor 11. Dalam circular flow diagram dijelaskan bahwa hubungan antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga produsen memberikan balas jasa terhadap faktor produksi yang telah diberikan oleh rumah tangga konsumen. Bentuknya apa? Bentuknya adalah sewa. Jadi bentuknya adalah bisa sewa kalau dia yang diserahkan adalah sumber daya alam. Upah kalau yang diberikan adalah tenaga kerja. Bunga kalau dia yang diberikan adalah modal. Lanjut ke soal nomor 12. Fungsi permintaan perusahaan monopoli adalah P sama dengan 100 min 0,5 Ki, sehingga penerimaan marginalnya adalah, oke, sebelum kita ke penerimaan marginal, kalian mesti tahu dulu apa itu penerimaan marginal. Adalah tambahan dari penerimaan total, TR, total revenue. TR itu rumusnya adalah P kali Q, sehingga kalau penerimaan marginal adalah delta TR dibagikan dengan delta Q, atau MR sama dengan P gitu ya. MR sama dengan P. Sedangkan penerimaan total P kali Q, tadi kan P nya 100 min 0,5 Q, kita kalikan Q lagi sama dengan 100 Q min 0,5 Q pangkat 2. Nah ini fungsi TR nya. Nah kalau dijadikan ke MR, ini bisa kita turunkan ya, kita turunkan MR nya, TR nya. Jadi yang 100 Q ini dianggap aja ini pangkat 1. Jadi satunya pindah ke sebelah kiri. Berarti 1 kali 100 Q. Nah 1 dikurangi 1 nih. Jadi sama dengan 100 Q pangkat 0. Kalau Q pangkat 0 berarti variabelnya hilang. Jadi tetap 100. Nah kemudian yang ini kan pangkat 2. 2 nya pindah ke sebelah kiri. 2 dikalikan 0,5 Q pangkat 2 min 1. Pangkatnya berkurang sama dengan 2 kali 0,5 sama dengan 1 Q pangkat 1 atau sama dengan Q aja. Berarti MR sama dengan 100 min Q. Jawabannya yang C lagi. Nomor 13. Elastisitas permintaan barang substitusi bersifat. Nah, barang substitusi ini merupakan dibahas dalam elastisitas silang, di mana barangnya saling menggantikan. Jadi dia bersifat positif. Artinya ketika harga barang X naik, maka jumlah permintaan barang Y juga naik. Maka dia bersifatnya positif. Jawabannya A ya. 14. Pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri menunjukkan, nah
Jadi saya gambarkan ini yang horizontal itu Q, yang vertikal P. P menggambarkan harga, Q menggambarkan jumlah permintaan. Anggaplah sini yang di ungu ini adalah P1 dengan Q1. Yang warna hijau ini P2 dengan Q2. Ya, jadi sini ketika P1 di Q1 pindah ke P2, berarti di sini ada penurunan nih. Q-nya berkurang. Harganya juga berkurang. Berarti ketika kurva permintaan bergeser ke sebelah kiri, itu ada penurunan permintaan jumlah barang. Ya. Kalau dia meningkat, mana? Dia meningkat ke sebelah kanan, di atas ini. Oke, soal 15, soal terakhir. Pertumbuhan ekonomi menurut Robert M. Solow adalah, nah pertama ada pertumbuhan ekonomi menurut Solow adalah yang terpenting itu adalah teknologi. Jawabannya yang E ya. Oke, demikianlah pembahasan soal UTBK kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap belajar, tetap semangat. Dan kalau ada request tentang Pak bahas soal ini, boleh kalian tulis di kolom komentar. Oke, selamat bertemu lagi dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.